Tidak ada yang diminta oleh orang mati untuk kembali ke dunia kecuali ingin kembali bersedekah. Di dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Ya Allah, laula akhartani, kembalikanlah saya ke dunia sebentar saja. Maka dia Allah Ta'ala miloko maga, kamu mau apa kembali ke dunia? Fa asaddaka wa akum minas sholihin, saya ingin kembali bersedekah. Kenapa orang mati ingin kembali bersedekah di dunia? Meminta untuk kembali di dunia hanya untuk bersedekah. Nasabak nita ni iyar apalan nasidekana. Dia melihat pahala sedekah yang luar biasa. Kita sudah meninggal, tapi pahalanya masih terbang, masih kita terima. Coba lihat, ketika kita mati, ketika kita hidup, kita sholat. Tapi ketika kita mati, maka sholat kita sudah terputus. Pahala sholat kita sudah terputus. Kita berpuasa, kita masih hidup. Waktu tak tuma puasa pada saat bulan Ramadan. Tapi ketika kita meninggal dunia, maka pahala puasa kita sudah terputus sampai di situ. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ada satu amalan yang sangat luar biasa, yang tentunya kita sudah meninggal, tapi pahalanya itu masih terbang untuk kemudian kita terima amalannya. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Itulah yang diminta oleh penghuni kubur. Ya, penghuni kubur, penghuni alam barzah untuk kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah, Pak. Makana ajak to makan dilade. Ya mega tu tahu liu sekena liu kedina. Cecipek. Karena selalu dia berlogika, nareko saya bersedekah masih dekat capu warang peraku kurasi warang peraku. Padahal ketika kita bersedekah, ketika kita menyumbang, membagi rezeki Allah kepada orang lain, maka seyogyanya Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, ya, maka saya akan tambahkan rezeki untukmu. Tapi kalau kamu mengingkari, maka azabku sangatlah pedih. Ya. Cuma persoalannya biasa ini, kita selalu memakai perkalian kita. Ini pakai kali-kali pun Allah Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, kita selalu memikirkan ini kurang, maka Allah akan juga selalu malas untuk memberikan kita rezeki, karena kita juga malas untuk memperhatikan agama Allah. Ini satu persoalan. Jadi sedekah jariah, bersedekahlah supaya kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza mata banu Adam, ini amalan yang tidak terputus amalnya itu, yang senantiasa akan berlari terus, yaitu au ilmi yang tafa'ubih, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, seorang dosen, seorang guru, ya, seorang tenaga pengajar yang kemudian mengajarkan ilmunya yang bermanfaat, maka ketika dia meninggal, muridnya itu memanfaatkan ilmunya itu ke jalan yang benar, maka pahalanya terbang kepada kita. Tapi jangan juga, hati-hati. Biasa ada orang engkau tahu, mapak guru-guru salah. Apa itu? Ayo ke rumah. Yuk kau boleh? Bolaku ufak guru kau baca-baca. Apa itu? Supaya kamu mampu membuka gembok. Ketika kita mengajarkan seperti itu, kita mengajarkan bagaimana membuka gembok kepada seseorang, dan dia gunakan sesuatu itu kepada hal yang tidak baik. Dia pakai mencuri, dia pakai bongkrak bola tahu, maka kita akan menerima kejelekannya, keburukannya, dosanya kita juga akan menanggung. Nasabah ini mapak guruan. Maka hati-hati juga mengajarkan sesuatu kepada orang. Ini yang kedua, ya, guru mengaji, ya, guru apa saja, ya, seorang ibu-ibu yang
mungkin hobinya adalah membuat kue. Macam Mak Bepa, dia punya resep bagaimana membuat kue yang baik, yang enak, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Maka itu juga menjadi sedekah jariah kepada dia kalau dimanfaatkan oleh orang itu. Jadi sedekah jariah itu tidak terbatas kepada harta saja. Apa saja yang kita miliki yang kemudian dimanfaatkan oleh orang, maka itu adalah sedekah jariah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladu solihah yada'ulah, yaitu anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang soleha yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Ya, minimal setiap kita sholat, kita selalu mengirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, dan itu akan bermanfaat. Ada lagi satu pendapat, angka sima pendapat, angka si Sedi memprotes, Ustaz, itu kan mengirimkan suratul Fatihah tidak sampai kepada orang yang mati. Dia letuk. Ya, kalau kita membacakan Al-Quran, dia letuk pahalanya otomatis. Ada juga yang kemudian memiliki pemikiran itu. Padahal di dalam Al-Quran, lenak orangnya. Nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, setiap hari Jumat kita baca. Apa itu? Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, orang hidup, wal amwat, orang mati. Artinya apa? Kita disuruh mendoakan saudara-saudara kita, baik itu yang hidup maupun yang mati.